Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Masih semangat? Masih sehat? Nah, semoga anak-anakku selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini adalah mata pelajaran BP oleh Ibu Oki. Yuk, apa ya? Kita akan mempelajari apa ya? Yuk kita simak. Nah, pelajaran BP hari ini kita akan belajar dan membahas apa itu tips belajar dari rumah. Apa saja ya tipsnya? Kenapa kok kita harus disuruh belajar di rumah? Karena dengan adanya corona ini, kita pelajarannya melalui daring atau dalam jaringan. Belajarnya di rumah saja. Nah, mari kita simak tips belajar dari rumah apa saja, yuk. Nah, tips yang pertama adalah mengatur waktu. Waktu sangatlah berharga untuk kita semua. Nah, sebelum kamu atur waktu, kamu siapkan waktu belajar dulu. Waktu belajar itu kapan? Nah, pagi-pagi kamu bangun tidur, lalu kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh kamu sarapan. Setelah sarapan, kamu tunggu tugas dari Bapak Ibu Guru. Kemudian, kamu siapkan untuk belajar. Waktunya jam 8 belajar, ya maka kamu lakukan belajar. Dan yang kedua adalah kerjakan tugas di awal waktu. Nah, kalau Bapak Ibu Guru mengirimkan tugas di awal waktu seperti jam 8, maka segeralah kamu kerjakan. Karena apa? Kalau dikerjakan nanti-nanti atau besok-besok, maka tugasmu akan menumpuk. Nah, menunda tugas sama dengan menumpuk tugas. Tugas hari Senin kamu kerjakan hari Rabu, maka tugasmu tumpuk-tumpuk. Senin, Selasa, Rabu, ditumpuk jadi satu. Akhirnya kamu capek, malas untuk mengerjakan tugas. Nah, kemudian tips yang berikutnya adalah siapkan teknologi yang dibutuhkan. Teknologi yang dibutuhkan apa ketika daring atau ketika PJJ ini? Yaitu pertama adalah kuota internet. Nah, pastikan kuota internet kamu itu memenuhi cukup, nah tidak lemot. Yang kedua adalah ATM. Apa itu ATM? Alat tulis menulis seperti pulpen, pensil, diskrit, buku, dan sebagainya. Kamu harus siapkan terlebih dahulu. Terus, apalagi tempat yang menunjukkan jaringan bagus. Misalkan di rumahmu jaringannya kurang bagus, agak jelek. Nah, kamu bisa pindah ke tempat yang lain. Atau kamu bisa ganti provider kartu kamu. Nah, selama daring ini, yang paling penting itu apa toh? Kuota internet atau jaringan. Jaringanmu harus bagus. Kalau jaringannya jelek, otomatis belajarmu menjadi apa? Menjadi susah, kendala karena kuotanya jelek, internetnya jelek. Itu yang paling penting. Kemudian tips yang berikutnya adalah belajar dengan serius. Belajar dengan serius itu belajar yang bagaimana? Belajar dengan fokus. Nah, fokusnya fokus pada apa? Fokus pada grup kelas masing-masing. Kan kalian mempunyai grup kelas masing-masing, misalnya kelas 3A. Mempunyai grup kelas masing-masing, kamu fokus. Lihat hari ini pelajarannya apa saja, tugasnya apa saja, jadwalnya apa saja. Nah, kamu lihat. Jangan buka yang lain. Terus apalagi menjaga semangat belajar. Belajar itu harus diawali dengan rasa senang, rasa semangat. Kalau belajar diawali dengan rasa malas, ngantuk, otomatis belajarnya gimana? Jadi kacau, tidak terlaksana, malah jadi tidur. Nah, kamu siapkan semangatmu dulu. Lalu kamu belajar. Terus apa lagi? Menghindari sosial media saat belajar seperti apa?
Misalkan kamu lagi belajar daring, nah disambi dolanan internet, disambi nonton YouTube, disambi buka WA kan sama temen. Tapi WA-nane sing ra jelas, bukan masalah tugas. Nah, apalagi disambi main game. Nah, itu apa? Menjadi tidak fokus belajarnya, malah gagas liyane. Nah, kamu harus fokus pada grup kelasmu itu. Tugas hari ini, mata pelajaran bahasa Indonesia. Berarti kamu harus pantengin terus itu pelajaran bahasa Indonesia dikerjakan. Kalau ada WA masuk, biarkan. Nah, itu ya, anak-anak. Nah, kemudian tips yang terakhir adalah menjaga komunikasi dengan guru dan teman. Komunikasi apa? Komunikasi seperti itu. Sopan santun ketika kalian menghubungi guru, misalkan. Aku kok nggak tahu ya tugasnya bahasa Indonesia itu suruh ngapain, tugasnya BP itu nggak suruh ngapain. Nah, kamu bisa japri ke bu guru. Tanya dengan bahasa yang sopan, lembut. Assalamualaikum harus diawali dengan salam. Tidak langsung, wah rangati tugasnya nggak usah dikerjakan aja lah. Itu namanya tidak ada usaha. Nah, terus yang kedua mempererat silaturahmi dengan guru dan teman. Lah, kenapa kok kamu harus menjaga silaturahmi? Walaupun kita daring, kita PJJ ini, otomatis kita tidak jauh dari guru. Harus ya tanya kabar bu guru itu bagaimana, tanya kabar teman bagaimana, walaupun kita tidak bisa tatap muka. Nah, dengan cara apa? WA-an dengan bu guru. Nah, terus tanyakan tugas kepada guru jika kurang paham. Seperti tadi, tidak tahu pelajaran bahasa Indonesia, ini suruh ngapain? Kamu tanyakan ke Japri atau tanyakan ke grup kelas. Tidak masalah, daripada hanya diam saja, tidak tahu. Nah, terus ngerti-ngerti, rasa digarap males. Nah, padahal kan kalian daring di rumah santai. Tidak ada kerjaan, cuma suruh mengerjakan satu tugas aja, sambat. Nah, harusnya kalian lebih fokus. Untuk anak-anakku, belajar di sekolah itu sama dengan belajar daring. Sama saja, belajar daring itu sama saja belajar di sekolah, meskipun kita tidak tatap muka, tapi pelajaran masih tetap berjalan setiap harinya sesuai jadwal masing-masing. Nah, semestinya belajar daring ini kita bisa lebih maksimal karena hanya duduk santai di rumah dan fokus dalam belajar. Duduk santai, nggak ngapa-ngapain, hanya pegang HP. Semestinya kan kalian fokus dalam belajar. Iya kan anak-anak? Nah, coba. Semua tips tadi yang sudah diberikan Bu Oki mudah kan untuk diterapkan? Harusnya kamu bisa. Nah, you can do it. Kamu pasti bisa. Kamu harus bisa. Semangat anak-anakku, semangat belajar, semangat beribadah, semangat menjaga kesehatan. Nah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.